Shalom, salam sejahtera dalam kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita. Pagi hari ini saya rindu memberkati kita dengan kebenaran firman Allah yang saya beri judul Doa Bapa Kami. Yang terambil dalam Injil Matius pasal yang ke-6 mulai 9 hingga ayatnya yang ke-13. Bunyinya demikian. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa Bapa kami ini adalah doa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para murid-muridnya. Dan murid-muridnya yang pertama yang direkrut adalah Petrus dan Andreas. Terambil dalam Injil Matius pasal 4 ayat 18, ayat 15 hingga ayat yang ke-18. Yang kedua, Yakobus anak Zebedius. Dan yang keempat adalah Yohanes. Keempat murid ini Tuhan Yesus mengajar mereka dalam hal berdoa, cara berdoa yang baik dan benar. Sebab Tuhan memberikan satu alasan di dalam berdoa dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8. Dari mengapa Tuhan mengajar murid-muridnya yang pertama supaya berdoa dengan baik dan benar, sebab ditemukan di sana ada orang-orang tertentu, orang-orang yang mendapat predikat orang-orang munafik yang suka mengucapkan doa dan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Dan masuk di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, untuk berdoa dengan baik, dia berkata bahwa masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi. Itu tiap doa yang baik. Berikut doa yang terbaik di antara doa yang baik itu, Tuhan mengajar lebih spesifik lagi dalam ayat yang ke-7 tentang doa yang seyogyanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan bertele-tele dalam hal berdoa. Ya. Karena itu Tuhan mengedukasi murid-muridnya atau mengajar murid-muridnya dalam ayat yang ke-9 tadi. Dari hal doa Bapa kami. Dan doa Bapa kami ini biasanya diterapkan di dalam liturgia gereja. Dan itu diterapkan di dalam berjemaat setiap kali mengadakan ibadah. Ada ibadah raya, di rayon, di sektor, di kolom. Dan ini adalah memang pengajaran Tuhan. Tetapi doa Bapak ini bukan sekedar seremonial belaka. Tahukah Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, apa inti daripada doa Bapa kami? Mari kita memahami, mengerti lebih dalam tentang doa Bapa kami. Bagaimana kita memanggil Dia, Yesus, jika sehari-hari kita berperilaku tidak seperti anak Bapa. Bagaimana kita menyebut kami
jika kita hidup menyendiri dan tidak peduli terhadap sesama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Allah ini mengandung suatu pengertian yang sangat dalam. Bagaimana kita berkata di surga jika kita hanya memikirkan perkara-perkara duniawi dan memuaskan diri sendiri? Bagaimana kita mengatakan jadilah kehendak-Mu jika kita hanya mau yang manis dan tidak menerima hal-hal yang pahit daripadanya? Kita tahu bersama perjalanan hidup Yesus. Dia berkata, tanpa salib kita tidak layak menjadi murid Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengatakan, berilah kami rezeki pada hari ini, jika kita makan sekenyang-kenyangnya dan tidak pernah berbagi kepada mereka yang sedang lapar dan miskin? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengar nasihat firman Allah. Bagaimana kita mengatakan ampunilah segala kesalahan orang jika kita mendendam terhadap orang yang bersalah? Kita tidak memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kita berkata, di dalam tutur lisan aku sudah memaafkan engkau. Tapi dalam praktik hidup, kita mendendam, kita menyimpan kesalahan orang. Bahkan di bawah mati, ada orang mendekati ajal baru dia minta ampun. Pengajaran Tuhan adalah mengajar kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya kita mau mengampuni, bukan menjadi seorang pendendam. Bagaimana kita mengatakan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, padahal kita senang bermain-main dengan dosa. Dengar baik ini firman Allah. Kita senang doyan dengan hal-hal yang duniawi. Dunia ada segala sesuatu yang menentang Allah dan menentang kehendak Tuhan. Itulah dunia. Saudaraku, bagaimana kita mengatakan luputkanlah kami daripada yang jahat, jika kita sendiri masih berbuat jahat terhadap sesama? Bagaimana kita mengatakan Engkau yang mempunyai kuasa, kemuliaan, jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dan lebih percaya kepada ilah lain, lebih percaya kepada nenek moyang tua, lebih percaya kepada paranormal, lebih percaya kepada pedukunan? Saudara yang dikasihi Tuhan, doa Bapa kami bukan sekedar dihafal, bukan hanya sekedar seremonial berwakaf oleh gereja, tapi mengandung suatu pengajaran yang sangat kokoh untuk diterapkan dalam kehidupan, baik itu pribadi, baik itu dalam rumah tangga, berjemaat, di lintas denominasi gereja, maupun di tengah-tengah kita bermasyarakat. Seyogyanya kita melakukan hal-hal seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, haleluya. Doa Bapa kami ini bukan sekedar kita hafal. Yang benar adalah maukah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita? Sudahkah kita mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari? Baik itu dalam diri kita, baik dalam keluarga, maupun tengah-tengah kita berjemaat, di tengah-tengah kita bermasyarakat. Biar kiranya Roh Kudus memberi kemampuan buat kita semua untuk kita mengaplikasikannya dalam gaya hidup kerajaan Allah, seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Haleluya. Maukah kita lakukan itu? Karena itu kita belajar tentang inti daripada doa yang sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Yesus buat kita hamba-hamba Allah dan umat-umat Allah menerapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Semawi
yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami barusan mendapatkan firman Allah dan pengajaran tentang nasihat Tuhan. Sebagai umat Allah, sebagai hamba Allah, kami dapat mempraktikkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagaimana Tuhan mengajarkan, untuk kami tidak akan melakukan sesuatu yang melukai hati Allah, melukai sesama kami. Tapi kami mengasihi satu dengan yang lain. Sebagaimana Tuhan mengajar kami. Melalui doa yang sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid yang pertama. Biar kami akan praktekkan itu dalam gaya hidup kerajaan Allah. Terima kasih Bapak. Meteraikan kebenaran firman Allah yang kami telah dengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.